Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan terkait ide bisnis kami yang memiliki judul Ability, mengangkat tema Fashion Ability with Sustainability Made by Disability. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Untuk teman-teman dan rekan-rekan kerja saya, dipersilahkan. Baik untuk industri customer and competitor analysis, Ability Fashion Ability with Sustainability Made by Disability merupakan sebuah ide usaha yang memiliki latar belakang menjaga keseimbangan antara keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Memanfaatkan limbah pakaian serta SDM tertentu, yaitu kaum disabilitas. Memanfaatkan limbah pakaian memiliki berbagai manfaat, baik dari segi lingkungan maupun ekonomi. Untuk industri analisis di sini kita ada 4 yaitu size, growth, dan major player, dan juga trend. Untuk size, business ability ini kita mempunyai skema usaha seperti mengadakan workshop dan pameran. Sedangkan untuk growth, karena kita menggunakan komunitas luar, kami memastikan bahwa peluang untuk usaha tersebut memiliki peluang yang sangat tinggi. Dan untuk major player di Indonesia sendiri sudah ada banyak platform yang menjual e-commerce terkait limbah dari pakaian bekas yaitu Zalora, OLX, Prelo, Waste for Change, dan Kemendikbud Peduli Lingkungan. Dan untuk trennya sendiri, tren yang dimiliki oleh ide bisnis ini ialah tren yang kuat untuk menuju konsumsi yang lebih berkelanjutan, yaitu dengan mengandalkan limbah dari fashion sebelumnya. Untuk segmen analisisnya ada 4 juga, yaitu di DIY enthusiast, vintage collector, pecinta lingkungan, dan pendukung kaum difabel. Untuk DIY enthusiast, karena memiliki minat yang kuat untuk menciptakan dan mengubah pakaian, serta aksesori mereka sendiri, maka dari itu sangat cocok untuk menggunakan ide bisnis kami. Dan untuk vintage collector dikarenakan seseorang yang antusiasme untuk mengoleksi pakaian atau aksesori atau barang-barang bekas, sehingga sangat cocok juga untuk ide bisnis kami kali ini. Dan untuk pencinta lingkungan, karena ide bisnis kita ini cenderung, baik terhadap lingkungan dengan memanfaatkan limbah, tentunya akan sangat cocok juga dengan ide bisnis kita kali ini. Lalu untuk pendukung kaum difabel, kita menggunakan kaum difabel sebagai salah satu SDM dalam membuat pakaian ini, tentunya, memberikan peluang untuk mewujudkan inklusivitas dan memperdayakan komunitas yang seringkali terabaikan, yaitu kaum difabel itu sendiri. Sekarang kita akan membahas mengenai company dan product description. Jadi, Ability merupakan proyek inovatif yang diprakarsai oleh mahasiswa Universitas Pertamina, khususnya kelompok 10 dari kelas Inovasi dan Kewirausahaan CE5A. Kami merangkul keberlanjutan atau sustainability dalam mode dengan menghadirkan produk unik yang berfokus pada daur ulang pakaian bekas, terutama jeans, yang dikombinasikan dengan kain perca. Dengan tema Fashionability with Sustainability Made by Disability, kami tidak hanya menawarkan produk gaya yang berbeda, tetapi membuka peluang inklusif bagi individu penyandang disabilitas. Untuk deskripsi produk itu sendiri, kami menawarkan berbagai aksesori mode yang menjadi simbol sustainability fashion and inclusive. Produk-produk kami melibatkan desainer berbakat dalam setiap tahap kreasi sebelum hasil desain tersebut diwujudkan oleh kaum penyandang disabilitas, seperti membantu kami dalam proses penjahitan. Produk-produk yang akan kami buat adalah tas dan tote bag, belt, outer, dan topi. Jadi, Ability atau brand yang kami buat berkomitmen untuk menciptakan produk gaya yang tidak hanya stylish dan sustainability, tetapi juga menyuarakan inklusi dan memberdayakan komunitas penyandang disabilitas. Untuk bagian tim, kita juga akan membentuk direktur perusahaan atau owner yang akan dipegang oleh Brian. Lalu, accounting, finance, dan administrasi dipegang oleh Putri, marketing dan desainer dipegang oleh Shima dan Vena, manajer gedung dipegang oleh Tirani, keamanan dipegang oleh Kak Gumilang, serta kebersihan dipegang oleh Nida dan Barbara. Lalu kontak person akan dipegang oleh Rahel dan Sindera. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vena.
Nah, berdasarkan uraian yang sudah disebutkan tadi, masing-masing ini mempunyai tugas yang berbeda. Jadi untuk direktur perusahaan atau owner di sini berperan sebagai pemilik gedung. Nah, direktur ini juga berperan sebagai pemberi modal. Terus finance, accounting dan administration itu tugasnya melakukan semua proses penerimaan dan pengeluaran uang perusahaan, mencatat, memeriksa, dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan kantor. Dan yang ketiga, menganalisa kondisi keuangan perusahaan. Yang ketiga ada kontak person. Nah, kontak person di sini berperan sebagai penerima pemesanan tepat oleh customer dan hubungan dengan customer terkait dengan desain. Selanjutnya ada marketing dan desain. Nah, marketing dan desainer ini mempunyai peran yang penting di dalam kegiatan pemasaran seperti mempromosikan usaha perusahaan melalui berbagai cara seperti melalui media sosial, iklan, kolega, dan lain-lain agar usaha ini dapat dikenal oleh seluruh kalangan masyarakat. Sedangkan bagian desainer sendiri itu bertugas untuk mendesain model dari baju, rompi, tote bag, dan sabuk pinggang jika ada pemesanan khusus. Selanjutnya untuk manajer gedung, nah berperan sebagai penanggung jawab gedung. Selanjutnya ada keamanan yang berperan sebagai inventaris perusahaan sebagai keamanan gedung seperti satpam dan penjaga gedung. Selanjutnya ada kebersihan di sini berperan sebagai penanggung jawab kebersihan gedung dan ruangan. Next. Oke, pada bagian critical risk dapat dilihat melalui slide berikut ini, di mana terdapat 6 jenis resiko critical risk yang dapat disampaikan melalui artikel gramedia.com. Berikut merupakan salah satunya merupakan resiko keuangan yang berhubungan dengan menurunnya produk penjualan, kemudian resiko permodalan yang juga berhubungan dengan manajemen dan juga tingkat kerugiannya. Kemudian ada juga resiko perusahaannya berhubungan dengan branding dan juga reputasi perusahaan. Ada pula dengan resiko operasional yang berhubungan dengan manajemen dan juga fungsi secara organisasi dan lain-lain sebagainya. Lalu dilanjut dengan resiko teknik yang berhubungan dengan produksi barang atau dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga resiko pasar yang dimana diakibatkan oleh munculnya perubahan zaman atau gaya hidup sehingga pelanggan akhirnya melakukan atau berubah pasar menjadi semakin tidak menentu begitu. Next. Baik, pada marketing plan, perusahaan kami akan melakukan pemasaran serta promosi secara online maupun offline. Pada pemasaran secara online, perusahaan kami akan memanfaatkan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop, serta bantuan peran media sosial yaitu Instagram. Perusahaan kami juga bekerja sama dengan saluran komunitas seperti sustainability community, komunitas difabel, dan fashion enthusiast untuk membantu pemasaran produk. Perusahaan kami juga menawarkan pengalaman berbelanja secara daring dengan membuat toko offline. Tidak hanya itu, perusahaan kami juga akan mengambil bagian melalui workshop serta pameran untuk memberikan experience yang berbeda. Melalui pameran maupun workshop, perusahaan kami memberikan kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan mendemonstrasikan nilai produk atau layanan secara langsung kepada peserta. Next. Selanjutnya, untuk bisnis kami, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan bisnis. Yang pertama, ada penelitian pasar. Hal ini dapat diwujudkan dengan melakukan analisis pasar untuk memenuhi dan memahami tren dan preferensi konsumsi terkait fashion berkelanjutan. Kemudian yang kedua ada sirkulasi dan rantai pasok berkelanjutan. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip sirkularitas dalam desain produk dan rantai pasok untuk mengurangi limbah. Kemudian yang ketiga ada inovasi produk berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan produk fashion yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan keberlanjutan dalam desain dan material. Dan yang keempat ada keterampilan dan pelatihan. Yang kelima adalah pengolahan limbah dan daur ulang. Kemudian yang keenam ada partnership. Yang ketujuh ada pemasaran dan branding. Dan yang kedelapan adalah pendekatan inklusif. Next. Baik. Selanjutnya kita ke operational plan, di mana operational plan ini merupakan bagian dari rencana bisnis yang merinci bagaimana satu perusahaan atau organisasi akan menjalankan operasinya sehari-hari untuk mencapai tujuan dan sasaran bisnisnya.
rencana operasional memberikan gambaran rinci tentang bagaimana proses produksinya, sumber daya manusia, aspek-aspek dari operasi harian yang terorganisir dan akan dijalankan. Beberapa dari operasional plan kami meliputi yang pertama pengembangan produk, di mana kami melakukan riset pasar untuk mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi dari konsumen dari sisi desain ataupun keterbaruan model. Kemudian dari sisi pemasaran dan promosi, kami mengembangkan strategi pemasaran yang meningkatkan kesadaran akan komitmen merek kami terhadap sustainability dan inklusivitas. Yang ketiga, dari retail dan distribusi di mana kami membangun kemitraan, utamanya dengan komunitas yang kami berdayakan untuk mendistribusikan pengetahuan tentang sustainability dan juga mendistribusikan produk kami. Yang keempat, tanggung jawab sosial di mana kami mendukung dan berkolaborasi dengan organisasi untuk mempromosikan mode inklusif dan hak-hak disabilitas. Dan yang kelima, ada perbaikan berkelanjutan di mana kami secara teratur meninjau dan memperbarui produk dan layanan merek untuk memastikan mereka memenuhi kebutuhan dari konsumen. Baik, berikutnya adalah bagian terakhir dari business plan. Yang terakhir adalah financial plan, di mana di sini kita memperhitungkan yang pertama ada investasi kapital atau capital investment, merupakan investasi yang dilakukan sekali di awal perencanaan. Pada capital investment ini diperhitungkan seperti mesin jahit, kemudian gedung kerja, dan juga kebutuhan yang diperlukan di awal pembukaan usaha. Selanjutnya ada biaya produksi yang dimana biaya produksi ini dikeluarkan secara rutin untuk melakukan produksi. Misalkan pembelian baju bekas, upah pekerja, kemudian juga keperluan packaging dan lain sebagainya. Terus yang ketiga kita memperhitungkan pendapatan. Pendapatan di sini kita mengasumsikan atau kita memiliki tujuan untuk bisa menjual 300 produk dalam waktu 1 bulan, di mana setiap produk diambilkan nilai rata penjualannya adalah Rp150.000, sehingga di dalam 1 tahun kita mendapatkan pendapatan sebesar Rp540 juta. Apabila diperhitungkan dengan menggunakan metode cash flow, akan didapatkan waktu balik modal 1 tahun, 2 bulan, 3 hari. Oke, baik. Bisa saya simpulkan bahwa perusahaan kami mengusung tema sustainability yang bergerak di bidang fashion dengan mendaur ulang limbah-limbah fashion menjadi lebih unik dan limited edition tentunya. Yang dapat menarik perhatian para Gen Z dan juga milenial zaman sekarang. Serta berfokus juga untuk memberi peluang terutama bagi para kaum disabilitas untuk bisa lebih berkembang. Sekian laporan bisnis plan kami, semoga dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Terima kasih juga kepada rekan-rekan atas penjelasannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya cukupkan presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.